Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, Tuhan kita tetap menyertai kita dalam hari-hari yang kita lalui. Bertemu lagi kita di pagi hari ini karena kebaikan kasih anugerah Tuhan yang menguatkan kita sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam apapun cabaran-cabaran yang ada pada masa yang ada hari ini. Mari sekali lagi kita akan melihat ataupun mengingatkan tentang firman Tuhan sebagai dasar kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Saudara Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita berdoa bersama-sama. Biarlah kuasa daripada firman Tuhan, Roh-Nya yang hidup, yang akan memberikan kita kemampuan supaya saat kita mendengar firman Tuhan, firman itu mengambil tempat di hati kita. Kita akan berdoa sebelum kita mulai merenung daripada bagian firman ini. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selamanya di bumi dan di surga. Kami kuat, kami hebat, kami luar biasa, bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat menikmati segala sesuatu itu dengan luar biasa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan ibadah kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati supaya kami dapat beribadah dimanapun tempat kami berada. Kami merasakan kuasa Roh Kudus-Mu, merasakan kuasa hadirat Allah, dan kami merasakan bahwa firman Tuhan itu akan menguatkan dalam kondisi apapun kami. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, Engkau kuatkan mereka. Mungkin ada yang dalam kesusahan, Engkau berikan mereka hati yang kuat. Dan kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang punya permasalahan, Engkau berikan mereka jalan keluar, sehingga mereka dapat keluar oleh karena pertolongan Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Biar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini membentuk kami untuk persiapan kami untuk menjelang hari Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saudara Bapak Ibu, kita akan melihat ataupun merenung daripada bagian firman Tuhan yang saya ambil daripada 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7.
Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya ulang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Petrus menyatakan dalam bahagian ini cara ataupun gaya hidup orang Kristen yang disampaikan dalam surat ataupun tulisan Petrus. Siap dengan segala persiapan supaya dapat tenang dan memusatkan hati ataupun pikiran kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi, tentang masa yang akan datang, dan seterusnya. Jadi apabila kita melihat segala kesudahan, segala sesuatu sudah dekat, begitu dalam tulisan ini menceritakan bahwa supaya kita dapat menguasai diri kita, menjadi tenang, dan supaya kita dapat berdoa. Daripada firman Tuhan ini saya menarik satu tema untuk kita renungkan bersama, adalah tanda-tanda awal perubahan zaman baru. Tanda-tanda awal perubahan zaman baru. Nah, saudara Bapak Ibu, juga saya ambil di dalam Wahyu 10 ayat yang ke-6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Kata Petrus, segala sesuatu sudah dekat. Dalam catatan daripada firman Tuhan kepada Yohanes, tidak ada penundaan. Karena begitu kita melihat bahwa waktu, masa, kiraan ini harus kita lihat sebagaimananya kiraan-kiraan yang ada di dalam firman Tuhan. Ini adalah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang membaca dan mereka yang mendengar kata-kata nubuatan ini, yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Di sana satu kalimat lagi, segala sesuatu sudah dekat, kata Petrus, dan juga dalam Yohanes juga berbicara waktunya sudah dekat. Jadi tanda-tanda awal yang kita lihat adalah menunjukkan adanya perubahan di zaman baru ini. Oleh karena itu, saudara, tidak cukup kita bertumbuh dan dewasa, tetapi kita juga harus berbuah. Tidak cukup menjadi seorang pendengar dan menerima untuk diri sendiri, tetapi lakukanlah yang lebih baik, lebih bermakna, bijak menghadapi situasi dan keadaan di zaman yang ada. Adapun tahun 2020 ini, mengetahui rencana tentang dasarnya dunia adalah dari sumbernya Alkitab, akan menjelaskan agar lebih siap sedia menghadapi keadaan yang sudah siap menanti penduduk bumi ini. Malahan sikap siap siaga kita yang sedia ada akan membuat kita menjadi lebih kuat atas penderitaan-penderitaan yang kita hadapi hari ini dan zaman-zaman yang akan datang. Karena jelas daripada firman Tuhan ini mengajar kita, menunjukkan bahwa segala perkara itu sudah menjelang kepada kesudahannya. Oleh karena itu, perkara pertama yang harus kita lihat dan renungan bersama, sadar akan waktunya Tuhan. Perkara pertama yang harus kita lihat adalah sadar akan waktunya Tuhan. 2 Petrus ayat yang ketiga ayat 10. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 7 hingga 10 berkata,
Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap bahwa supaya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oleh karena itu saudara, cara yang pertama harus kita lihat bagaimana kita harus sadar tentang waktunya Tuhan. Kita harus melihat tidak ada batas waktu kepada Tuhan. 1000 tahun seperti sehari, sehari seperti 1000 tahun untuk manusia. Karena apa saja yang dipikirkan oleh manusia tidak seperti yang dipikirkan oleh Allah. Karena Allah mengasihi dunia ini, Dia masih memberi peluang untuk kita supaya banyak lagi orang yang sadar dan kembali bertobat kepada Tuhan. Maka dengan itu kita lihat sekarang sedang terjadi pergerakan kerjaan rohani, kebangunan rohani di mana-mana. Karena mereka mau bertobat, oleh karena mereka mau hidup mereka dipulihkan, sehingga mereka melakukan apa saja, beribadah dan berdoa, meminta maaf, ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan segala sesuatu itu menurut kehendaknya sendiri. Tidak ada orang yang dapat membantah, karena Tuhan adalah Raja dunia ini. Kedua, yang seterusnya, mungkin ada orang berpikir pada hari ini, telah banyak kali orang berkata bahwa Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan datang. Dia jelaskan daripada bahagian ini, Tuhan tidak lalai, ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janjinya, sekalipun ada orang menganggap sebagai kelalaian, bahwa kebanyakan orang berkata Tuhan tidak datang. Tetapi itu adalah karena kasih anugerah. Sebaiknya kita sadar, Dia mau kita bertobat, Dia mau kita kembali kepada jalan yang benar. Sadar akan waktu Tuhan, sadar akan waktu Tuhan, karena tidak ada batas waktu di dalam apa pandangan Tuhan. Kedua, sadar dan siap sedia akan keadaan yang akan datang. Sadar dan siap sedia akan keadaan yang akan datang. Orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita lihat Amsal 9 ayat 9 dan 10 berkata, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Allah adalah Maha Kudus. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, mengerti segala sesuatu. Kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang sudah diciptakan untuk menduduki dunia ini dengan keadaan waktu yang sementara, harus sadar dengan hal ini, saudaraku. Karena Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kebijaksanaan. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta supaya kebijaksanaan itu datang diberikan kepada kita untuk kita hidup berhati-hati hari ini dan bahkan masa seterusnya. Poin B daripada sadar akan keadaan yang ada hari ini, supaya kita lihat daripada Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang
seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita harus menyempurnakan diri kita dengan keadaan ini, waktu yang ada pada hari ini, supaya kita dapat menghadapi keadaan yang akan datang dengan kekuatan dan kekudusan dan kesempurnaan yang telah ada di dalam diri kita, yang telah diubah oleh Tuhan, yang telah memberikan kita jaminan dan keselamatan ini. Dia mau kita pada hari ini, waktu ini, saat ini, keadaan yang ada pada hari ini, supaya kita tetap merendahkan diri kita, menerima nasihat orang, supaya kita menjadi lebih bijak. Yang kedua, takut akan Tuhan. Dan yang seterusnya adalah mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Dan siap sedia akan keadaan yang ada adalah harus dalam keadaan yang sempurna setiap hari. Dan daripada itu juga kita lihat, dan kamu akan dibenci oleh orang lain karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dicabar, ditentang dalam keadaan-keadaan yang ada hari ini. Kita harus sadar supaya dalam ujian yang kita hadapi ini, kita akan dapat melaluinya dengan satu keadaan yang dapat kita lalui dengan bertahan di dalam keadaan kekudusan, kesempurnaan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Maka dengan itu, saudaraku yang saya kasihi, karena setiap orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Maka hari-hari ini, tanda-tanda yang kita sudah lihat, tanda-tanda yang sudah kita perhatikan, akan kita lihat dan kita temui jika kita setiap hari melihat kepada firman Tuhan. Poin yang ketiga, perkara sekarang adalah proses kebiasaan ke zaman baru. Perkara-perkara yang sedang kita hadapi hari ini, kita dapat lihat itu adalah proses untuk membiasakan diri kita ke zaman yang baru. Dahi dan tangan. Ya, sekarang ini adalah karena COVID-19, kita diminta menjarakan diri. Jarakan antara satu dengan pribadi yang lain. Sebelum masuk ke gedung tempat beli belah, akan diperiksa terlebih dahulu, ditekan pengukur suhu badan kita di dahi kita, ya, dan dipercikan pencegah virus di tangan kita. Mari kita perhatikan ini, perhatikan untuk masa yang akan datang. Sekarang sedang terjadi, bukan kebetulan, tetapi ternyata praktek ini adalah untuk membiasakan diri kita untuk masa depan. Saudaraku yang saya kasihi, ayat ini kita temukan di dalam Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang ke-16 sampai 18. Ayat 16 sampai 18 berkata, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang, yaitu bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia yang menghitung bilangan itu, binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Mengapa saya katakan ini bukan kebetulan? Kita diperiksa, diatur untuk diarahkan untuk menurut perintah-perintah yang telah ditentukan dalam waktu-waktu kawalan pergerakan ini. Kita melalui keadaan-keadaan ini, dan kita perhatikan bahwa ternyata hal ini juga telah dikeluarkan di beberapa negara, dipersetujui untuk digunakan pakai tanda di dahi dan chip di tangan. Ini adalah menunjukkan supaya ada perubahan pada zaman yang baru ini. Tetapi kita sebagai orang percaya harus sadar, kita sebagai orang percaya harus tahu bahwa ini adalah proses yang akan ada berubah.
Nah, juga dijelaskan bahwa selepas PKP ini mungkin keadaan tidak sama seperti keadaan-keadaan sebelumnya. Malahan kita akan ada cara yang berbeda. Mungkin ada yang tidak berjabat tangan, malahan hanya tunduk kepala. Mungkin ada yang hanya membiasakan diri dengan jarakan-jarakan yang ada. Mungkin ada yang harus pergi ke satu tempat, harus diperiksa dulu supaya mereka boleh masuk ke tempat itu. Seperti itu kalau kita lihat daripada keadaan-keadaan yang ada. Tanda-tanda awal menunjukkan bahwa ada satu perubahan pasti terjadi pada masa yang akan datang ini. Maka dengan itu saudara, kita sebagai orang percaya mengenal, mengira daripada apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Dalam Petrus berkata tadi, segala sesuatu sudah dekat. Juga dalam apa yang disampaikan oleh Yohanes, waktunya sudah dekat. Dan kita pasti akan melihat bahwa perubahan ini akan kita lihat. Jikalau kita tidak mengerti, jikalau kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan, dalam keadaan-keadaan hari ini kita masih mempermainkan keadaan hidup kita, marilah kita segarkan diri kita, iman kita, dimanapun kita berada. Saya percaya Roh Tuhan yang akan memberi kekuatan kemampuan kepada kita. Maka dengan itu saudaraku yang saya kasihi, lagi menutup bahagian firman Tuhan ini, karena adanya keberadaan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menjadi Raja yang telah menang di atas segala yang ada, maut, dan Dia berkuasa atas masa dan waktu. Hari ini, maka apapun, dimanapun, dan apapun yang sekarang kita hadapi dan kita perbuat, Dia mengetahui segala sesuatu pada tahun ini, masa yang akan datang ini. Marilah kita terus mencari wajah Tuhan, mencari dan tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya selalu berkata bahwa carilah keselamatan yang ada di dalam Tuhan, karena sekarang bukan cerita tentang berkat, tetapi keselamatan itu sangat penting, harus kita miliki sebagai orang percaya. Dalam keadaan apapun kita, marilah kita belajar melihat, mengamati dari pandangan firman Tuhan. Maka kita akan menjumpai Tuhan kita yang berkarya dalam segala sesuatu, yang menghindarkan kebaikan, menghadirkan kebaikan bagi kita di masa ini dan masa yang akan datang. Kejarlah kekudusan di dalam diri kita. Siapa yang setia, taat, akan terpanggil karena Tuhan menjaga dan mengasihi kita. Maka dengan itu saudaraku yang saya kasihi, belajar setiap hari melihat kepada firman Tuhan, melihat keadaan dunia, maka kita akan menemukan perbandingannya di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita hidup, maka kita menemukan segala sesuatu itu beredar sesuai dengan pengertian yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini mengambil tempat di hati kita. Biarlah Tuhan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Anda.